Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kameranya dinyalakan dong. Tes ini capture dulu bentar. Nah ini muka-mukanya kelihatan ini semua. Oke. Bangun tidur ini ya? Enggak, Pak. Oke. Ini saya baru bangun tidur ini. Tadi kemarin istirahat bentar lah, banyak tugas. Oke, nah kita kemarin 2 minggu saya habis pelatihan, jadi fokus pelatihan saya nggak ngajar sama sekali kemarin. Udah pelatihan terus tugas-tugas juga banyak. Saya mau ngelempar tugas sekalian kok, belum ngasih apa-apa, belum ngasih materi juga. Gitu. Nah kemarin kan kalian kan sudah coba cari-cari inilah gitu ya, kesalahan-kesalahan sedikit tentang bagaimana di instalasi yang di sekitar kalian itu seperti apa gitu ya kan. Nah sekarang kita akan concern gitu, kita akan bahas sedikit tentang saya beri kalian tugas gitu ya untuk melakukan inspeksi gitu ya kan, melakukan inspeksi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Kita bahas tentang instalasi industri, kemudian karena kondisi pandemi juga gitu ya kan, kita ndak inspeksi langsung ke industri ya gitu. Kalian kemarin sudah ini ya sudah mulai magang apa belum? Untuk semester depan udah ada ini apa enggak? Istilahnya bukan magang ya kalau di kalian ya, OJT ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, mungkin nanti instalasi industri ini gitu ya kan akan kalian hadapi langsung sebenarnya ketika masa-masa OJT gitu. Nah, di sini saya akan menekankan terkait dengan standarisasi PUIL gitu ya kan terhadap instalasi itu seperti apa gitu. Nah, saya beri tugas kalian ini selama 1 minggu ya kan, nanti kalian progresifkan. Saya berikan kalian tabel, saya berikan kalian sebuah laporan gitu ya kan, sudah saya buatkan draftnya gitu. Nah, di mana kita tidak lepas dari standarisasi PUIL yang berlaku ini gitu. Nah, di sini ketika kita amati ya gitu ya, kita akan fokus di di bagian instalasi listrik, bagian 2 di PUIL ya gitu. Nah, nanti kalian pelajari sendiri bagaimana terkait PUIL seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya gitu. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana mekanisme inspeksi yang akan kalian laksanakan gitu, yang akan kalian laksanakan seperti ini kurang lebihnya gitu ya. Untuk contoh nih gitu, contoh kita punya, nah contoh seperti ini, kita bergerak untuk ketentuan 212 gitu, terkait standarisasi di persyaratan umum gitu ya kan, di 21 ya kan. Nah, kita melakukan inspeksi di poin 22.1 dulu nih gitu. Bagaimana gitu. Nah, ketika kita merujuk di sini saya ambil tentang ketentuan desain instalasi listrik gitu. Nah, di sini nanti kalian akan visit langsung, kalian akan kunjungan langsung gitu ya. Kalian bisa ke sekolah atau puskesmas. Saya rasa kalau di daerah tempat kalian, entah itu di desa, entah itu di kota atau manapun, saya rasa puskesmas gitu. Saya rasa pasti ada lah gitu sekolah
SD, SMP, SMA pasti ada gitu ya kan. Nah, di situ saya mau minta kalian untuk menyusun tentang review ke apa ya istilahnya ya, kesesuaian dengan PUIL yang berlaku itu seperti apa gitu, kondisi aktual di lingkungan kalian gitu. Nah, contoh kita ambil di persyaratan umum di awal gitu 2.1 nih gitu. Saya masukkan ketentuan desain instalasi listrik. Oke. Nah, di situ saya sudah buatkan form, nanti tinggal kalian isi gitu ya kan. Nah, kita ambil 2.1.2 ketentuan desain instalasi listrik gitu. Nah, di situ nanti ada nih ketentuan gitu, gambar situasi gitu. Nah, kalian bawa form ini gitu ya kan. Kalian bisa kunjungan langsung atau visit ke sekolah atau puskesmas di sekitar kalian gitu ya kan. Nah, di situ kalian mendeskripsikan gitu loh. Nah, deskripsi ini bisa kalian ambil langsung sesuai dengan ketentuan yang ada di PUIL gitu. Contoh di deskripsi ini gambar situasi gitu ya. Nah, kalau kita amati gambar situasi itu di poin A gitu. Nah, di deskripsi ini gambar situasi adalah sesuatu yang menunjukkan dengan jelas letak gedung, bangunan tempat instalasi tersebut, dan akan dipasang dan didesain hubungannya dengan sumber tenaga listrik. Nah, berarti nanti di deskripsi ini kalian jelaskan sesuai dengan PUIL ya kan. Nah, maknanya gitu ya kan. Maknanya itu kalian cantumkan atau kalian tuliskan di kolom keterangan ini, guys. Jadi kalau dilihat gitu ya kan. Kalau dilihat kalian bisa lihat di sini sertakan foto, maka di situ kalian bisa tuliskan ketika di situ ada dokumen gitu. Biasanya di perusahaan atau di industri atau puskesmas atau di sekolah mereka punya nih desainnya gitu. Desain dari instalasi mereka gitu. Oh, oke, kalian bisa fotokan covernya atau kalian punya software kalian lampirkan di situ. Nah, untuk dokumen-dokumen itu kalian lampirkan ke dalam laporan ini nanti gitu. Nah, dokumen itu kalian beri nomor ya gitu. Nah, berarti nanti kalian tuliskan di sini ketersediaannya gitu. Berarti gambar situasi ada gitu. Berarti di situ ada gambar buildingnya, posisi panelnya itu seperti apa gitu. Nah, kemudian di situ ada berkas-berkas yang dibutuhkan itu apa untuk keterkaitan kesesuaian dengan keterangan PUIL gambar situasi itu gitu. Nah, kemudian di evaluasi ini gitu ya, di sisi evaluasi ini gitu ya. Nah, di evaluasi ini kalian tuliskan gitu. Seumpama di sekolah itu tidak ada gambar situasi gitu, atau desain tata letaknya itu tidak jelas, tidak ada gitu. Nah, saya rasa untuk puskesmas atau sekolah pasti insya Allah ada ya gitu ya untuk bangunannya ya gitu. Nah, nanti kalian jelaskan di sini gitu evaluasinya apa gitu. Oh, ternyata di gambar situasi itu seharusnya ketika di PUIL dia berbicara apa gitu. Tata letak gedung, bangunan, tempat instalasi, ya kan? Posisi panelnya itu di mana, ya kan? Nah, berarti di evaluasi ini kalian tuliskan mamanya Puskesmas Surabaya tidak ada dokumen instalasinya gitu. Kemudian tidak ada ini atau dia tidak sesuai dengan ketentuan PUIL atau standarisasi yang ada terkait dengan dokumen gitu. Nah, itu kalian tuliskan di sini. Oke? Nah, kemudian di situ ada gambar instalasi nih gitu. Nah, di situ kalian deskripsikan apa itu gambar instalasi. Kemudian di sini kalian sertakan foto, ya kan? Foto bagaimana dokumen-dokumen instalasinya gitu. Nanti kalian jelaskan ketika di situ tidak ada dokumennya atau instalasinya tidak lengkap, kalian laporkan di sini hasil evaluasi kalian seperti apa gitu. Nah, sampai nanti ke single line diagram gitu. Nah,
ketika single line diagram ini dokumennya ada, terus kalian di situ kalian menemukan keganjilan, itu kalian tuliskan di sini hasil evaluasi gitu. Kesalahannya apa gitu. Contoh nih gitu. Contoh di situ ada single line diagram. Seharusnya ketika kita merujuk ke PUIL ya kan, single line diagram atau garis tunggal ya kan. Nah, di situ harusnya ketika di PUIL ada apa? Ada panel hubung baginya, ya kan? Nah, ternyata kok di instalasinya atau di apa namanya di desain drawingnya di puskesmas atau di sekolah tersebut tidak ada gitu. Nah, itu kalian sampaikan gitu di situ. Oh, ini tidak ada, ini perlu evaluasi. Oh, ini belum tepat atau salah gitu. Oke, maka di situ perlu evaluasi gitu. Terus kemudian pembumian gitu. Nah, kalian cross check di situ. Berarti nanti kalian bisa menyatakan di sini seumpama nih gitu. Berarti yang poin 1 di situ kesalahan desain. Oke. Poin 2 seumpama di situ ternyata detail pembumian gitu atau grounding sistemnya salah kalkulasinya. Oke. Nomor 3 gitu. Apa namanya contoh ukuran jenis konduktor yang dipakai tidak sesuai atau tidak standar gitu. Bagaimana kalian tahu gitu seumpama di desain apa namanya gambar wiring diagram ya kan single line diagram kalian temukan di situ pasti kan ada KHA-nya ukuran kabelnya gitu. Ternyata kok waktu kalian inspeksi langsung ke situ ada kesalahan gitu. Ternyata Pak ini kok desainnya KHA atau diameter kabelnya sekian. Ternyata kalian temui saat di lapangan ukurannya adalah sekian. Nah, itu kalian tuliskan di evaluasi. Sampai nanti ke gambar rinci, tabel bahan instalasi di sini biasanya langsung detail ya, langsung kebaca di situ. Dan saya rasa untuk instalasi bangunan pasti ada lah gitu data-data ini gitu, oke. Nah, kemudian di situ sampai ke ini kita beranjak ke ukuran jenis konduktor gitu. Nah, di sini gitu ya, di sini nanti kalian akan membaca, kalian akan melihat, saya rasa kalian sudah paham kalau untuk KHA, kuat hantar arus. Di KHA ini kalian akan mengamati bagaimana instalasi di puskesmas atau sekolah itu sudah sesuai apa belum dengan regulasi atau ketentuan yang ada gitu. Kalian bisa tahu dari mana gitu, dari mekanisme instalasinya secara langsung gitu. Nah, oke. Saya minta kalian minimal ada 1, 5, 6, 7, ada 7. Saya minta kalian menemukan 7 kesalahan di puskesmas atau di sekolah terkait dengan KHA, kuat antar arus gitu. Artinya ketika kalian nanti inspeksi langsung ke sana, ke lokasi, kalian kan melihat langsung nih gitu. Oh, ternyata ukuran kabel itu sekian mili gitu ya kan. Nah, berarti KHA-nya berapa itu gitu. Apakah sudah sesuai gitu. Kalau di situ ada sesuai, kalian bisa cantumkan di situ. Nah, di sisi evaluasi ini kalian bisa masukkan gitu. Oke, contoh di sini nih ketentuan tabel KHA. Contoh kita gunakan kabel NJAF, NJA gitu. NJA berapa 7,5 ya kan? Nah, kemudian di sini ketentuannya apa? Dengan kabel sekian berarti kapasitas KHA-nya berapa gitu sama dengan X ampere. Kemudian beban, jenis bebannya apa di situ gitu. Apakah dia beban apa yang digunakan apa gitu. Nah, kemudian di sini di keterangan kalian sertakan itu foto-fotonya gitu. Oh, ternyata benar.
KHA dari kabelnya sekian, itu kalian capture di situ. Bebannya apa saja di sekolah itu. Contoh, bebannya hanya digunakan untuk distribusi ke ruang komputer. Di situ berarti nampak ada komputer berapa piece, atau nanti untuk mensuplai AC gitu. Semuanya foto kabel untuk mensuplai AC gitu, air conditioner gitu. Nah, ternyata AC-nya 1 PK gitu. Berarti kapasitas kabelnya sudah sesuai apa belum? Nah, di sini kalian tuliskan di situ, oke sesuai gitu. Atau ada evaluasi atau ada kesalahan gitu. Seumpama KHA tidak sesuai dengan kapasitas beban yang digunakan. Nah, itu kalian kasih deskripsi nih di sini, ya kan? Kalian jelaskan di situ. Oh, berarti artinya di situ kalian sudah menemukan evaluasi gitu. Oh, Pak, ini ternyata dengan kapasitas kabel sekian, kuat antar arusnya sekian ampere untuk beban sekian, foto bukti fisik penggunaannya adalah sekian. Nah, hasil evaluasi kalian apa? Oh, ternyata di situ tidak sesuai kapasitasnya gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh ketika saya minta kalian untuk menginspeksi ya gitu ya, kalian terkait dengan kesesuaian yang ada di puil gitu. Mungkin kalian kemarin sudah minggu lalu kalian sudah secara basic kalian mencari kesalahan, kalian mencari kesesuaian dengan puil. Nah, untuk minggu ini ya kan, untuk 1 minggu ke depan ini kalian akan bergerak langsung untuk menyesuaikan gitu ya kan, bukan menyesuaikan, artinya kalian akan menata atau merapikan bagaimana sih kita menginspeksi secara langsung di lapangan gitu. Nah, besok tanggal berarti nanti tanggal 22 ya kan, tanggal 22 hari Senin, nanti akan kita bahas, akan kita diskusikan progresnya ya gitu. Nanti saya minta kalian untuk progres, sehingga nanti harapannya akhir bulan tanggal ini, minggu terakhir ini sudah bisa jadi 1 buku atau 1 laporan masing-masing mahasiswa ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan guys? Izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Untuk tugasnya ini individu, Pak. Tunggu ini. Oh, siapa dulu nih? Halo? Burhan dulu, Pak. Oke. Gimana, Mas? Untuk tugasnya ini individu atau kelompok, Pak? Kalau kelompok jumlah kalian berapa ini total? 25, Pak. 25 ya. Saya takutnya kalau kelompok itu ada salah satu yang jaraknya terlalu jauh gitu loh. Atau kalau kelompok berapa kira-kira enaknya? Mau kelompok atau individu? Gimana? Kalau kelompok lebih mudah dibagi per kota, Pak. Kalau sekarang. Oh gitu. Oke. 25 ya, 25. Bagi per wilayah, Pak. Oke lah, kita bagi 6 kelompok ya. Jadi 4-4-5 lah gitu ya. 4-4 iya. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Gimana? Dibagi 6 kelompok. Halo Iya, guys. boleh, Pak. Oke. Baik, Pak. Oke ya. Nah, nanti kalian nanti saya berikan formnya gitu ya. Nanti saya berikan formnya. Di form itu nanti kalian sesuaikan kontennya itu, ya kan?
Kemudian di situ nanti kalian isi sesuai dengan keterangan yang sudah saya berikan. Dan juga jangan lupa ya nanti foto-foto dokumentasi produk akhir dari ini nanti berupa review laporan gitu ya. Nanti laporan itu bisa kita gunakan gitu ya untuk memberikan rekomendasi terkait puskesmas atau sekolah yang kalian kunjungi itu. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi guys? Izin bertanya Pak, untuk yang instalasi yang puskesmas itu Pak, kan kalau kondisi sekarang kalau tidak ada kebutuhan medis ke puskesmas itu kan susah sekali ya Pak. Kita Ya. cara dapat draft instalasinya bagaimana Pak? Oh, kalau setahu saya di rumah sakit atau di puskesmas itu ada unit khusus Mas namanya SPI kalau nggak salah ya di sana ya. TSI SPI atau TSI ya, saya lupa, di rumah sakit itu. Jadi sebenarnya kalian bisa discuss langsung dengan mereka. Nggak perlu kalian untuk riwariwi ke ini ya, ke ruangan-ruangan gitu, nggak perlu sebenarnya gitu ya. Sebenarnya di sana mereka sudah tahu dan istilahnya ya, jam operasional puskesmas itu hanya sampai jam 3. Kalian bisa ambil jam-jam sore di luar jam kuliah kalian lah gitu ya. Karena saya rasa kalau pagi sampai siang kalian kan kuliah, kalian bisa ambil jam-jam tertentu di luar jam operasional puskesmas gitu. Pastinya kalau memang itu tujuannya untuk edukasi, saya rasa di sana insya Allah bisa. Apalagi kalau puskesmas daerah-daerah itu insya Allah mudah lah gitu untuk masuk gitu. Kan opsinya ada 2, kalian bisa pakai sekolah ataupun puskesmas. Bebas, bebas gitu. Saya rasa kalau puskesmas daerah Sampang, Pamekasan, Bangkalan itu malah ini ya bebas banget lah. Bolak-balik kapan hari teman-teman ke sana visit gitu aja enggak ketat sama sekali di sana itu. Oke? Ada lagi? Halo guys. Kalau enggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu ya. Nanti saya share ke kalian untuk tugasnya. Oke? Baik, Pak. Oke. Oke. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi